Pisces, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juli. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa untuk sesuai. Cross Watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Pisces, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi sangat mungkin pesennya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai atau kalau nggak resonates, gue saranin untuk nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi juga nonton moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Oke? Karena biasanya setiap orang tuh punya 3 signs itu yang berbeda, dan ini general reading, jadi secara general kalian bisa melihat situasi kalian lebih spesifik gitu. Oke? Dengan nonton ketiganya. Oke, lanjut ya. Gue mulai dengan Lenormand, 3 kartu aja. Apa sih yang terjadi pada Pisces di bulan Juli? 3 kartu aja. Garden, kompas, anchor, under the deck, clock. Wow. Baiklah. Jantung bacaan kalian kompas. Ini energinya Jupiter juga North Nodes. Jupiter ada di Aries. Jupiter ada di Aries. Buat Pisces itu di rumah kedua. Buat Pisces itu di rumah kedua. Artinya arahnya kemana? Ya. Segala hal yang bernilai buat kita itu mau dibawa kemana? Tujuannya apa? Kalau North Nodes itu ada di Taurus. Buat Pisces, Taurus itu ada di rumah ketiga. Persepsi, mindset, edukasi, komunikasi dengan lingkungan terdekat. Local travel, higher learning, pengalaman, wawasan, semua yang kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini. Tujuannya kemana? Persepsi kalian itu visinya kemana? Bacaan kalian, jantung bacaan kalian, visi. Garden adalah sesuatu yang perlu dirayakan, sesuatu yang perlu dirayakan. Istilahnya ini hidup bersosialisasi. Ini apa? Ya, jadi sesuatu yang mesti dirayakan. Ini juga tentang sosial media, bisa. Yang jelas bersosial. Mungkin saatnya bersosial, menyuarakan untuk stabilitas kalian sendiri yang pasti. Tapi kalau bawah sadar kalian clock. Ini energi Saturn, waktu, proses. Saturn ada di Aquarius. Saturn lagi retrograde. Saturn di Aquarius buat Pisces itu ada di rumah ke-12. Aquarius rumah ke-12 buat Pisces. Rumah ke-12 itu tentang halnya sifatnya tidak terdefinisi. Rumah ke-12 itu di luar materi, juga spiritual, alam bawah sadar, karma, di luar kuasa kita. Emang prosesnya kita untuk bisa menentukan visi kita sendiri. Pisces emang visioner. Neptune di situ, ya kan? Neptune di Pisces. Neptune ruler planetnya Pisces, dan Neptune ada di Pisces sekarang. Jadi ya, dan Jupiter juga termasuk yang
ruler planetnya Pisces ya, secara tradisional itu pun juga bicara tentang visi. Dia lagi di Aries, tindakannya apa gitu. Saatnya untuk mensosialisasikan visi mungkin buat kalian untuk mencapai kestabilitasan kalian. Sulit kalau nggak punya visi memang. Oke, langsung aja ke Lucky Tarot ya. Seperti biasa 12 kartu, 12 rumah astrologi, 12 zodiak ya. Dengan gue lagi bacain Pisces, artinya Pisces rumah pertama. Oke. Dengan segala perubahan energi planet yang ada di bulan Juli, dampaknya apa sih dalam segala aspek kehidupan Pisces? Rumah pertama Saturn, the world. Rumah kedua The Hermit. Rumah ketiga The Hangman. Rumah keempat The Fool. Rumah kelima Justice. Rumah keenam The Emperor. Rumah ketujuh The Empress. Rumah ke-8 Strength. Rumah ke-9 The Magician. Rumah ke-10 Judgment. Rumah ke-11 The Star. Rumah ke-12 The Hierophant. Under the deck The Devil. Anyway, tanggal 28 New Moon di Cancer bersamaan bersanding dengan Black Moon Lilith. Dua-duanya moon, walaupun Lilith itu adalah asteroid dan New Moon itu emang bulan, yang di astrologi itu selalu planet ya. Ruler planetnya Cancer adalah bulan itu sendiri, jadi dia di rumahnya ya, balik rumahnya Cancer, jadi energinya sangat berlipat. Dan biasanya seperti New Moon juga full moon ya, purnama, itu energinya dampaknya biasanya 2 minggu. Oke. Nah, karena new moon itu konotasinya adalah new beginning ya, ingin memulai sesuatu yang baru, dia sangat double ya energinya, karena emosional, sisi emosionalnya juga kenceng, double di rumahnya Cancer. Dia bersanding dengan asteroid Lilith. Lilith itu tentang segala hal yang tidak nyaman, yang kita selalu hindari. Kita nggak mau akuin, kita nggak mau terima. Seringkali kita akhirnya mengorbankan diri gitu. Nah, jadi di sini ada pemberontakan. Di sini ada pemberontakan. Nah, terlebih tanggal 30 Sun konjang Lilith. Di sini ada pemberontakan. Untuk hal-hal yang selama ini kita selalu coba abaikan, kita tidak perhatikan sisi emosional kita yang gini aja nggak apa-apa, gini aja nggak apa-apa. Ternyata setelah sekian lama dar gitu, pecah. Jadi buat Pisces, New Moon di Cancer. Cancer itu ada di Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer. Rumah kelima. Bagaimana kalian having fun? Bagaimana kalian berekspresi? Tentang romance, tentang love affairs, tentang anak-anak. Kalian dapat justice, keadilan. Kalian akan mengungkapkan, mengekspresikan keadilan. Ini energi Libra buat
buat Pisces itu ada di rumah ke-8, tentang bagaimana kalian berbagi hal-hal yang sifatnya milik bersama atau dalam kebersamaan kalian dapat strength. Kalian diminta untuk menyuarakan, gambarnya mikrofon, kuat, percaya diri, suarakan, ekspresikan. New Moon di Cancer, yang namanya keadilan. Dan ini energi Leo, ekspresif ya. Leo buat Pisces itu ada di rumah ke-6. Rumah ke-6 itu tentang bagaimana kalian melayani orang lain, tentang kebiasaan kalian, tentang kesehari-harian kalian, tentang kesehatan kalian sendiri. Kalian dapat The Emperor. Kalian cukup menyadari kalau kalian punya kuasa dan kendali pada nasib kalian sendiri. Ini energi Aries. Dan tanggal 28 itu juga ya, New Moon konjang Black Moon Lilith square dengan Jupiter di Aries. Di Emperor energi Aries. Aries buat Pisces itu di rumah kedua. Rumah kedua itu tentang apa? Nilai. Apa yang bernilai buat kalian? Diri kalian cukup bernilai nggak? Berharga nggak? Kalian bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri? Square konflik dengan Aries, dengan Jupiter di Aries. Dan di rumahnya Aries kalian dapat apa? The Hermit. Ini energinya Virgo. Kalian mencoba mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri. Dan kalian diminta untuk membangun kepercayaan diri kalian untuk menyuarakan apapun yang tidak adil. Yang tidak adil. Di rumahnya Virgo, karena ada Hermit energi Virgo, di rumah Virgo buat Pisces itu ada di relationship. Buat Pisces rumah ke-7, relationship, partnership. Kalian dapat di Empress. Ini energi Venus. Dan Venus lagi di Gemini. Sangat tebar pesona. Inginnya bersosialisasi. Venus di Gemini, di rumahnya Gemini itu ada di rumahnya Gemini buat Pisces itu ada di rumah ke-4, home, family, fondasi, tradisi. Jadi The Empress ini kalian siap melahirkan sesuatu yang baru, relationship baru, partnership baru. Ini wajar aja dong kalau tebar pesona ya. Karena ya ini di rumahnya Gemini, kalian siap untuk menempuh apapun itu resikonya, ya kan? Memulai sesuatu yang baru. Kalian dapat the full energi Aries. New Moon konjang Lilith, konjang Jupiter di Aries. The full energi Aries. Lagi-lagi di rumah kedua. Bagaimana kalian menghargai dan menilai diri kalian sendiri? Cuman kalian sendiri yang tahu jawabannya. Nilai lo apa sih? Kalau selama ini gue gak didengar, ya kan? Terus gue harus dengerin orang lain gitu. Kenapa gue harus dengerin? Di saat orang lain gak mau dengerin gue. Energi harusnya dua arah kan ya? Nilai gue di mana? Bagaimana gue bisa menghargai diri gue sendiri? Kalau gue membiarkan orang lain seenak-enaknya sama gue, bener gak?
tanggal 4 atau 5 ya, Mars masuk ke Taurus meninggalkan Aries. Sudah cukup betapa, sudah cukup dengerin diri sendiri apapun itu, sudah cukup diam. Sikap kita apa? Menghadapkan pengorbanan itu, pengkhianatan itu, sikap kita gimana? Di rumahnya Taurus, di rumah ketiga, persepsi, mindset, komunikasi, ya. Delay untuk hal-hal yang sifatnya gantung, yang sifatnya pengorbanan buat apa? Right? Ini energi Pisces itu sendiri. Di rumah Pisces ada apa? Saturn, energi Aquarius. Dan di rumah pertama ya, di rumah Pisces itu, rumah pertama, self image, citra diri, karma duniawi. Ya nggak enak lah, itulah nggak bisa lah gini gitu, nggak bisa gini, nggak bisa gitu, karena gini, karena itu. Apapun narasinya ya, itu batasan semua. Harus gitu gue dengerin. Di saat nggak ada yang dengerin gue, kalau nggak diri gue sendiri siapa? Kan gitu. Saturn di Aquarius, lagi-lagi buat Pisces, Aquarius itu ada di rumah ke-12. Rumah ke-12, di rumah ke-12 itu tentang segala sesuatu yang tidak terdefinisi, segala sesuatu yang kasat mata, yang tidak material, spiritual, tentang karma, tentang alam bawah sadar, yang tidak terdefinisikan lah. Di rumah ke-12, di rumahnya Aquarius, kita dapat The Hierophant. The Hierophant itu komitmen, The Hierophant itu tradisi, bisa agama, nilai, kepatuhan, alam bawah sadar kita, komitmen kita terhadap nilai-nilai yang seperti apa, kepatuhan kita terhadap apa. Ini energi Taurus. Di rumahnya Taurus, di rumahnya Taurus itu ada Pisces, ada Hangman di rumah ketiga. Pengorbanan, pengkhianatan yang kalian mungkin gak sadarin kalian lakukan, karena kepatuhan kalian secara alam bawah sadar kalian yang bekerja, patuh pada hal-hal yang gak sesuai dengan nilai dari diri kalian sendiri, dengan jaimnya kalian sendiri. Saturn di rumah pertama. Dan tanggal 4 itu juga Merkuri meninggalkan Gemini masuk ke Cancer. Jadi kalau selama ini kalian punya hasrat ya untuk menempuh apapun itu resikonya dengan keyakinan kalau semuanya baik-baik aja di rumah, tentang keluarga, whatever. Karena Aries, karena Gemini itu rumah keempat buat kalian ya. The Fool, kalian siap menempuh apapun itu resikonya. Ingin memulai sesuatu yang baru, itu bergeser.
Kita bergeser ke rumah kelima, tentang romance, love affairs, tentang anak-anak, tentang bagaimana kalian having fun. Ada justice di situ. Energi Libra. Jadi Mars masuk ke Taurus, itu sifatnya adalah karakteristiknya adalah dengan determinasi yang tinggi. Yang kelihatannya memang suka keras kepala kesannya gitu. Yang membedakan antara determinasi yang tinggi dan keras kepala itu adalah tekad hati, motivasi untuk mencapai apapun itu, ya. Itu berdasarkan apa? Hati yang bagaimana? Nilai yang seperti apa? Karena Taurus itu tentang nilai. Nilai yang seperti apa? Lagi-lagi di rumahnya Aquarius, di rumahnya Saturn, di rumah ke-12 kalian dapat The Hierophant, Taurus. Di rumahnya Taurus ada Justice. Dan di Justice ini energi Libra. Di rumahnya Libra ada apa? Di rumah ke-8. Di rumah ke-8 ada apa? Strength. Suarakan. Bangun kepercayaan diri kalian untuk menyuarakan ketidakadilan. Kalau memang itu tidak adil. Beranikan. Kumpulin kepercayaan diri kalian. Kalau kalian memang merasa benar, tuntutlah keadilan. Karena kalian punya di rumahnya Leo ada Emperor, kalian punya kendali dan kuasa akan nasib dan takdir kalian sendiri. Bagaimana melayani orang lain, The Emperor kalian dapat. Mars di Taurus. Sikap apa yang kita ambil untuk nilai-nilai yang kita pegang. Kita komit terhadap apa? Nilai yang bagaimana? Berdasarkan ketakutan kah? Atau apa? Dan Merkuri masuk ke Cancer hari yang sama, tanggal yang sama. Merkuri dari Gemini meninggalkan Gemini masuk ke Cancer. Itu juga karakteristiknya adalah persepsi kita sangat dikendalikan, sangat dikuasai atau didominasi oleh kepekaan kita, ya. Sisi emosional kita. Oke. Sadarin itu, baik buruk whatever, ya. Benar salah penting nggak? Apapun narasinya, ya. Karena kebenaran atau nilai dari jati diri kita itu bukan berdasarkan penilaian orang. Bukan. Tanggal 13 full moon di Capricorn. Full moon di Capricorn.
Full moon itu konotasinya adalah ending dan closure. Purnama di Capricorn buat Pisces itu ada di rumah ke-11. Capricorn ada di rumah ke-11. Di rumah ke-11 ya, itu tentang network, teman ya, tentang aspirasi lingkungan sekitar kita, aspirasi kita terhadap lingkungan sekitar ya, tentang keadilan sosial, rasa kemanusiaan, tentang komunikasi juga, sosial media, teknologi, harapan-harapan. Kalian dapat the star dari Mas 11. Di Capricorn itu juga ada Pluto. The star itu healing, waktunya untuk clearing your energy. Untuk kita Pisces ya, untuk kita Pisces yang biasanya paling peka ya, yang biasanya nyerap energi orang, saatnya kita melakukan pembersihan itu berkala, disortir lingkungan kita. Ini energi Aquarius, di rumahnya Aquarius, di rumah ke-12 ya, di Hierophant, energi Taurus lagi. Segala pengorbanan ya, pengkhianatan itu kudu di clearing, kudu dibersihin. Hangman, kejaimannya kita ya, karena di rumah pertama Hangman ya, lagi-lagi pengorbanan kita, pengkhianatan kita itu karena kita jaim ya, citra diri kita sendiri. Saturn di rumah pertama yang membatasi kita. Kalau orang bikin kita, kepala kita gede ya, terus kita tahan-tahan ya, karena katanya kita nggak boleh gitu, itu gimana? Kita ngorbanin diri kita nggak? Mending kalau dihargain. Enggak lagi. Diapresiasi juga enggak. Tanggal 17 Venus masuk ke Cancer. Venus masuk Cancer, meninggalkan Gemini. Jadi di rumah Cancer ada apa? Ada Justice di rumah kelima ya. Merawat yang namanya membina, merawat yang namanya keseimbangan dan keadilan. Setidaknya untuk diri kita sendiri ya kan, bodo amat buat orang lain ya. Tanggal 19 Merkuri masuk ke Leo, meninggalkan Cancer. Akhirnya The Emperor di rumahnya Leo ada The Emperor. Di keseharian kesehatan, bagaimana kita melayani orang lain, kita harus bisa menunjukkan kepada orang lain bagaimana mereka harus nge-treat kita. Kita harus ngajarin orang lain bagaimana mereka harus memperlakukan kita. Karena kalau kita tidak tahu bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri dan membiarkan orang lain memperlakukan kita
sekena-kenanya menurut persepsi mereka, salah siapa? Ya salah kita juga kan, salah kita sendiri bukan? The Emperor. Itu Merkuri masuk ke Leo, sangat ekspresif, ngomong sangat apa adanya. 22 Sun into Leo, matahari masuk ke Leo, The Emperor. Spotlight di keseharian kalian. Di mana kalian tahu bagaimana bersikap, di situ ada terang. Tanggal 28 New Moon di Leo dan Jupiter retrograde di Aries. New Moon di Leo dan Jupiter retrograde di Aries. Jupiter itu planet terbesar di galaksi kita. Dimanapun dia berada, dia akan kasih kaca pembesar. Kasih kaca pembesar. Dan retrograde artinya kita diminta untuk mengevaluasi bagaimana kita menilai. Dan kuasa kita itu apa? Terhadap nilai-nilai yang kita pegang dan arahnya kemana. Kita harus punya tanggung jawab. The Emperor, dia punya kuasa kendali jelas, dia juga harus punya tanggung jawab akan apapun itu konsekuensinya, right? Bagaimana kita mengapresiasi diri kita, bagaimana kita menilai dan mencintai diri kita sendiri, juga menghargai diri kita sendiri, itu tercermin. Bagaimana kita memperlakukan diri kita, juga kita memperlakukan orang lain. Tanggal 31 Uranus konjang North Nodes dan Mars di Taurus. Keadilan. Jati diri saya, keunikan saya itu selaras nggak dengan fokus ke depan saya, goal saya ke depan, dan sikap saya selaras nggak untuk keseimbangan keadilan. Alam bawah sadar kita, the devil. The devil ini energinya Capricorn. Ada Pluto di Capricorn. Tanggal 1 itu ada aspek planet Mars square Pluto. Mars square Pluto. Marsnya di Aries. Tanggal 1 ya. Mars di Aries. Dan Pluto itu di Capricorn. Capricorn itu di rumah ke-11, healing, clearing your energy, bersihkan energi. Mars di Aries, rumah kedua, nilai, tentang nilai diri kita sendiri. Oke. Petunjuk untuk Pisces di bulan Juli, satu kartu aja please. I am the dreamer of my dream. Saya adalah pemimpi dari mimpi-mimpi saya. Pisces banget ya. Neptune, visi, bicara visi,
Pisces lah. Oke, segitu aja. Semoga resonance dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share.